hal yang luar biasa. Kita mau rasakan lebih lagi kerinduan di dalam hati kita untuk lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang lebih lagi. Tuhan, kami rindu menyenangkan hatimu Bapa. Kami rindu Bapa lebih lagi merasakan hadirat-Mu, kasih setiamu, anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Kami datang Bapa, ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersyukur kepada-Mu Bapa. Sebab Engkau baik dan luar biasa Tuhan. Terus kasih-kasih-Mu tidak pernah berhenti buat kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dan segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami pasti mendatangkan kebaikan buat kami Tuhan. Sehingga kami bisa lebih lagi bersyukur kepada-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu yang luar biasa Yesus. Ya la bala bala ya sikira bala 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 ya sikira bala bala. Ya la bala 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 ya sikira bala 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 bala. Ya la bala 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 ya sikira bala bala bala. Ora bala 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 bala. Memandang wajah-Mu itulah kerinduan kami Tuhan. Saat indah yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini, kami mau menikmati lebih lagi Yesus. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami erat pelukan-Mu Tuhan. Daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati
menikmati kasih anugerah. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, aduh ikut ku rindu selalu diam dalam bahtmu, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan lebih lagi Tuhan, hadirat-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami. Rindu selalu diam di dalam bait-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali kita katakan menikmati kasih anugerah-Mu, kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu yang nyata Tuhan. Kau lakukan perkara yang besar, kami percaya. Haleluya. Ya la 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 ya se. Ya la 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 ya se la 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 ya se. Ya la 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 ya se la la ya se. Ya la 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 ya se. La la ya se. Ya la la ya se la la ya. Ya la 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 ya se. La la ya se la la ya se. Yesus, ya la ya se, ya la ya se, la bala ya se, ya la cara ya se, la ya se, la ya se. Oh, la bala ya se, la bala ya se. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati hadirat-Nya, penuhi kami Tuhan. Nada bala ya se, la bala ya se, la bala ya se. Nada bala ya se, la bala ya se. Nada bala ya se, la bala ya se. Nada bala ya se. La bala ya se. Oh, nada ya se. Aro karapata bala ya se. Ya la bala ya se, la bala. Ya la bala ya se, la bala. Nikmati hadirat Tuhan,
kasih-Nya yang luar biasa. Nikmati hadirat-Mu, bebaskan roh-Mu, bebaskan roh-Mu untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ya la bala shira bala 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 ya segera bala ya se. Bakara ya si. Ya la bata tiara ya si la bala ya si. Na takara bata tiara bala ya si. Ya la bata tiara bala ya si. Ya la bala 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 bala. Ya la bala bala ya si. Ya la bala bala bala. Terima kasih Tuhan. Ya la bala ya si la bala bala bala. Hadirat-Mu sudah ada di tempat ini Tuhan, dan kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Ya la bata tiara ya si. Kita bala ya si. Kita bala ya si. Kami mau lebih lagi meninggikan dan mengeluh-ngeluhkan Engkau Tuhan. Ya Rabbala Yasir, Rabbala Kiara Yasir, lebih lagi Bapa, Engkau lakukan perkara yang besar di tempat ini Tuhan. Segala sakit penyakit Engkau sembuhkan Bapa. Yang sakit datang dengan kesakitan dalam hati Engkau pulihkan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini mujizat-Mu terjadi Bapa. Saat ini Engkau lakukan perkara yang besar buat kehidupan kami Tuhan. Kami akan tetap selalu berpegang di dalam Engkau Tuhan. Berjalan bersama-Mu Bapa, itu yang akan kami pegang Bapa. Iyalah balaya syikira balawala. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Lebih lagi Bapak, kami mau datang di dalam hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau katakan bersama, amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dahsyat dan luar biasa. Bagaimana kabarnya saudara? Kabar baik karena Tuhan Yesus baik, dahsyat dan luar biasa. Beri kemuliaan sekali lagi, lebih lagi. Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun itu Tuhan bereskan. Amin saudara. Haleluya. Allah sanggup. Didengar telinga
sampai selama-lamanya. Haleluya. Segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan dulu. Yes. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasanya tak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizatnya pun tak pernah berubah. Amin saudara. Karena Tuhan Yesus baik, dahsyat, dan luar biasa. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan dahsyat di dalam kehidupan kita setiap hari, angkat tangan kita. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Katakan selalu bersama bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Oh, benar berakhir. Yes, Tuhan Yesus baik. Sungguh baik lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik dengan jempol kita saudara. Sungguh baik lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu bersama bagiku. Hari berganti hari, kami tetap melihat kasih-Mu. Yes, tak pernah. Yes, haleluya. Tuhan Yesus baik. Jempol kita angkat tinggi saudara. Yes, baik lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Sungguh baik lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, lebih lagi, katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Yesus sungguh baik sekarang dan selamanya. Hey, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya.
Yesus yang baik dan dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa Bapa. Kebaikan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai sekarang kami menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami Bapa, kami mau tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap percaya dan berharap kepadamu. Karena Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Bersamamu ada mujizat Bapa. Kami mau tetap percaya Bapa, mujizat-Mu masih ada Tuhan. Kami mau tetap percaya sampai Engkau bekerja di dalam kehidupan kami Bapa. Ya rapala-pala ya sikira wala-wala. Ya rawala-wala ya sikindala wala-wala ya sila wala-wala. Ya rawala-wala-wala-wala ya sila wala-wala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntut langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Engkau menuntun langkah kami Bapa. Ya la ya sik ya la ya sik. Ku tak pernah sendiri. Benar Yesus, kami tak sendiri Tuhan. Kau tak tinggalkan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Tak akan pernah menyerah. Ya la ya sik ya la sampai ku lihat benar Yesus. Ya lama-lama ya percaya mujizat ada. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kami tak sendiri Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami Yesus. Pernah sendiri, Engkau tak tinggalkan.
untuk kasih-Mu, untuk kesempatan yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Saat ini kami datang menyembah kepada Engkau. Kami tahu hadirat-Mu ada di tempat ini. Karena itu kami percaya sesuatu akan terjadi Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan segala kepentingan-kepentingan yang diperlukan Engkau akan menjawab semuanya. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu, untuk kasih-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Karena kami rasakan saat ini kami memang memerlukan Engkau setiap saat, setiap waktu untuk hadirat-Mu menjamah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sudah menyembah memuji Engkau. Tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Engkau urapi Tuhan, supaya segala yang kami, oh Tuhan, dibicarakan Tuhan, semua ini bukan karena kehendak hamba-Mu, semuanya Tuhan dari Engkau Tuhan, karena untuk menguatkan, meneguhkan iman kepercayaan kami kepada Engkau di akhir zaman ini. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saya percaya ya saudara-saudara, kalau kita ada di tempat ini sekarang ini merupakan pilihan-pilihan Tuhan. Karena banyak yang ada di luar. Karena itu saudara-saudara, kesempatan yang masih ada ini kita gunakan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu keadaan sekarang ini, zaman ini sangat menyedihkan ya. Kalau kita mendengar berita-berita yang menakutkan, banyak sakit penyakit, banyak gempa bumi terjadi baru-barusan ini ya, hari Jumat kalau tidak salah di Tuban, dekat Tuban, sampai Surabaya Mojokerto pun terasa, tidak tahu di Kediri terasa atau enggak. Nah, terasa ya saudara, banyak yang retak, katanya di TP6 itu ada keretakan dan di tempat mana ada beberapa. Walaupun kelihatannya memang tidak berat saudara ya, tapi saudara, semua gejala-gejala ini semua menunjukkan ke akhir zaman. Karena kita kan tidak ngerti apa yang akan terjadi ya. Ada gempa bumi ini saudara. Demikian juga tanah longsor, banjir beberapa hari di daerah Demak sampai Semarang, Kudus, Semarang itu semua saudara, sampai perjalanan itu terhambat. Salah satu temannya dari Pak Ishak juga yang ada di Demak itu sampai itu ya ngerobyok itu airnya, karena rumahnya, tokonya sama rumahnya itu dekat, tapi dipisahkan dengan jalan di kampung gitu. Jadi rumahnya di sini, dia jalan itu sampai pakai, karena dia tidak sejabut, pakai plastik saudara, sampai kita itu ya rasanya ya memang wah ikut prihatin ya, kok sampai banjir. Tapi ya bisa tersenyum, tertawa karena dia itu pakai plastik saudara. Katanya dia ini seadanya saya pakai. Jadi nah saudara-saudara, kesusahan-kesusahan di dunia ini terjadi. Kita tidak ada satupun orang yang bisa mencegah siapapun saudara. Karena itu saudara-saudara, kita hanya berharap kepada siapa? Apakah saudara masih percaya, masih merindukan Tuhan? Tuhan, aku tetap rindu. Rindu itu apa sih? Kalau dulu ya saudara, zamannya saya masih muda, masih pacaran sama Pak Ishak. Wah, kata-kata rindu itu sering kita rasakan, bukan saja di ucapan tapi rasakan. Karena jauh, Pak Ishak di Semarang, saya di Malang waktu itu. Jadi waktu itu masih tulis surat ya saudara. Saudara-saudara, rindu artinya berarti kita ini ingin bertemu toh saudara. Tidak mungkin, wis aku rindu, tapi tidak mau ketemu, rindu. Karena rindu tidak bisa ketemu memangnya, tapi kepingin ketemu. Itu adalah suatu kerinduan. Kita kalau sama sesama, apalagi kalau anak muda-muda yang masih pacaran itu, wah rindu sampai mungkin kalau saya dulu suratnya itu dibaca itu berkali-kali sampai rasanya hafal titik komanya ya saudara. Apa saudara sekarang rindu sama Tuhan? Bagaimana kalau saudara rindu? Pasti ya ini surat cintanya Tuhan tuh, Alkitab itu saudara. Kita baca atau hanya ya syukurlah gitu. Sering saya pun saudara, bukan saya kalau mengatakan di sini saya ini sudah hebat,
bisa melakukan, tapi saya tetap belajar. Karena kadang-kadang banyak kesibukan itu bisa terlewatkan. Baca itu cepet-cepetan. Apa? Karena target, wah ini hari ini harus berapa, aduh cepet-cepet, enggak nah, ini saudara, padahal kalau kita rindu sebenarnya itu direnungkan, ya itu tadi titik komanya itu loh, sampai rasanya itu ngerti. Karena rindu, kata-katanya itu merasuk di dalam hati saudara, ya itu kerinduan sampai ya itu direnungkan ya. Dan kita apa? Kalau dulu juga telepon, kalau saya dulu telepon mesti krek-krek gitu saudara, dan biayanya mahal, mesti ke kantor telepon apa. Kadang-kadang waktu saya di Malang mesti ada memang telepon di yang tempat saya kos itu, tapi kan sungkan kalau terus-terusan, ya, biasanya biaya juga. Tapi kalau akhir-akhir ini telepon kan pakai HP, ya sudah. Nah, waktu itu saudara beberapa tahun yang lalu, waktu itu belum pakai HP anak saya sama pacarnya yang ada di luar negeri. Telepon tuh saudara, jam-jaman saudara, sampai ketika itu ya itu orang tuanya yang itu apa pacarnya anak saya itu kebetulan ke rumah saya ngomong-ngomong, loh sudah keliling-keliling pergi di Mojokerto lihat-lihat sesuatu kembali, loh masih telepon, waduh dia gitu, berarti jajane sangunya itu ya habis itu untuk telepon aja. Apakah kemungkinan juga ngirit saudara? Karena apa saudara? Karena cinta, dia mau berkorban. Meskipun misalnya dia tiap 1 minggu sekali makan steak misalnya, itu dia enggak makan, mungkin makan sampai pakai kerupuk, udah mau saudara. Karena apa? Cinta, mau berkorban. Mendengarkan suaranya karena rindu jauh saudara. Sekarang apa kita juga gitu kepada Tuhan? Kita kalau rindu itu apa? Ngomong-ngomong, yaitu berdoa ya saudara. Dengan sungguh-sungguh mengutarakan, tapi biasanya itu kalau perlu tok saudara. Jadi rindunya itu kalau butuh, bukan karena cinta. Saudara, tidak, kita ini sering seperti itu. Tapi biarlah kita akan belajar Tuhan, saya tidak ingin seperti itu, tapi ada kerinduan sungguh antara Tuhan dan kita. Kalau Tuhannya lah enggak nyalahkan, pasti merindukan kita, mesti mencintai kita, karena buktinya sampai Tuhan rela mati di atas kayu salib. Itu untuk apa saudara? Masuk, wah sudah tak mati atas kayu salib. Karena kalau enggak cinta kepada umat manusia, padahal kita itu masih dosa loh saudara. Jadi belum, oh karena baik aku mau berkorban. Enggak, justru karena kita ini enggak berarti sebenarnya kita masuk neraka jatahnya. Tapi saudara, karena cintanya Tuhan kepada kita, maka Tuhan mengorbankan dirinya. Kenapa sih kok Tuhan mau korban? Karena Tuhan itu sayang kepada kita. Kita ini dianggap berharga di mata Tuhan. Sungguh kita ini sangat dikasihi Tuhan. Kalau kita lalu tadi kalau seperti sepasang muda-mudi sudah rindu, telepon-teleponan, surat-suratan ya. Terus kepingin ketemu toh maksudnya. Kalau ketemu sudah enggak telepon-teleponan ya, sudah berhadapan muka, tidak nulis surat lagi di hadapan berhadapan. Ingin ketemu. Ingin ketemu. Karena apa? Rindunya terobati. Sekarang saya tanya, saudara kan juga ingin ketemu dengan Tuhan toh? Pasti. Tapi mau kalau sekarang ketemu? Saudara pasti, oh tapi ingin ketemu tapi enggak mau sekarang. Ya saudara, kalau ketemu Tuhan berarti kan sudah kita di surga ya. Kita berarti sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita enggak mau ketemu. Saudara-saudara, Tuhan pun ngerti. Karena saudara disediakan dunia ini memang Tuhan mengatakan untuk dinikmati. Berkuasalah di dalam dunia ini, apa yang sudah Tuhan ciptakan. Manusia disuruh menguasai. Jadi suruh apa? Menikmati. Enggak Tuhan ciptakan sesuatu yang indah-indah, yang bagus. Lalu sudah dibiarkan kita sendiri. Enggak, kita mesti ada koneksinya dengan segala ciptaan Tuhan yang baik-baik. Supaya apa? Kita bisa menikmati. Tapi kenapa? Banyak orang juga enggak bisa menikmati. Karena dia tidak ada apa? Persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada kerinduan dengan Tuhan. Sebenarnya saudara ya, kalau kita terus rindu kepada Tuhan, sehingga ada perasaan yang membutuhkan saudara,
Kalau rindu itu kan ada butuh, kan enggak butuh masuk rindu. Wah, kalau saudara benci sama orang enggak mungkin rindu, jengkel. Kok lagi telepon, apalagi ketemu, enggak sudi. Tapi kalau ada rindu maka ingin selalu bersekutu, ingin bertemu. Ya memang saatnya kalau bertemu, kalau kita dipanggil Tuhan pulang ya saudara-saudara. Saudara-saudara, sekarang kalau kita mendengar ya berita dunia seperti ini, saat ini kan sangat menakutkan. Apakah kerinduan-kerinduan itu masih ada dalam hidup kita? Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Seekor rusa, saudara-saudara, dia merindukan air karena memang butuh. Kalau dia tidak butuh air, dia tentu tidak akan mencari sungai yang berair itu. Karena memang rusa, binatang-binatang, bahkan kita sendiri membutuhkan air. Tubuh kita ini terdiri banyak dari air ya. Dan paling sedikit kita itu minum 1,8 liter atau 2 liter dan tergantung dari besar tubuh kita. Katanya itu 1 kilo itu 30 mili saudara. Nah ini terserah, jadi kalau yang lebih kecil beratnya ya tentu lebih sedikit. Jadi berarti kita butuh. Orang enggak makan enggak apa-apa sampai beberapa hari enggak. Tapi kalau orang enggak minum saudara, maka tubuhnya akan lemah dan mengganggu fungsi daripada tubuh ini. Jadi air ini sangat dibutuhkan. Nah, kita sebagai anak Tuhan membutuhkan air. Air itu siapa? Yaitu Tuhan, air hidup. Kita perlu, enggak bisa kita itu enggak butuh air. Dan air hidup itu yaitu Tuhan. Kita perlu setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik. Karena saudara, kita tahu kalau kita nyedot udara, menghirup udara. Ini punyanya siapa saudara? Punyanya Bapak kita di surga. Dia memberikan dengan cuma-cuma toh kepada kita. Kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu, wah oksigen itu luar biasa. Ya, dicari orang sampai banyak orang meninggal karena COVID. Kita dibutuhkan secara cuma-cuma. Kita bersyukur Tuhan kita itu baik. Dia tidak memilih-milih, oh ini orang jahat, enggak tak kasih oksigen. Kalau yang baik-baik saja, enggak. Semuanya yang ada di dunia, yang ada di kolong langit diberikan dengan cuma-cuma oksigen ini. Karena apa? Kasihnya kepada umat manusia. Masa saudara kasihnya begitu besar itu kita membalasnya dengan apa? Seenaknya saja. Tetapi biarlah kita sungguh-sungguh mencintai dia, bagaikan rusa yang rindu akan aliran sungai itu. Sehingga saudara-saudara, kalau kita menjumpai aliran sungai, yaitu menjumpai Yesus itu, maka ada sukacita, damai sejahtera. Dan saudara jangan melihat, oh rusa ini mencari sungai gampang. Enggak saudara, di hutan yang besar dia kalau mencari aliran air sungai di mana? Apa? Gampang. Dia ini banyak predator, yaitu pemangsa-pemangsa. Baik itu binatang yang apa besar-besar maupun yang mungkin kecil, tapi mungkin juga bisa menggigit dia, ya. Kan apa? Seperti singa, seperti apa? Beruang mungkin enggak makan dia ya. Mungkin kalau macan terus itu apa namanya? Ular apa dan macam-macam binatang, mungkin ada binatang yang itu bisa menggigit walaupun kecil. Jadi perjuangan dia untuk mencari itu, enggak gampang langsung tahu. Demikian juga kita di dalam dunia ini. Enggak gampang saudara kita langsung, wah doa aku cari Tuhan. Oh banyak penghalangnya. Contohnya saudara-saudara ya, kalau seperti kita dengar ya, mungkin banyak orang yang sudah baca di WA. Itu putri daripada ya calon permaisuri tentunya daripada bukan pangeran Charles, sekarang ini memang pangeran Charles yang jadi raja, anaknya William ya, itu istrinya kan namanya Kate Middleton ya, itu saudara saya dengar dia sakit kena cancer, tapi sebenarnya di balik hal itu ada sedikit apa ya, sesuatu yang tidak mengenakkan didengar. Jadi mungkin menyakitkan hati daripada Kate ini sehingga akhirnya timbul kanker. Sakit
Saudara-saudara, kalau saudara bilang gini, oh sakit, wong itu orang kaya, diberikan suntikan atau vitamin. Loh, terbukti saudara apa Kate ini enggak minum vitamin atau barang-barang yang mahal untuk kesehatannya? Pasti saudara, sudah itu enggak bisa diperkirakan pasti ada dokter pribadinya yang Loh, kok bisa? Saudara-saudara, semua sakit penyakit tidak melanda orang-orang yang miskin atau orang bodoh, tetapi semua di seluruh dunia siapapun bisa kena penyakit, dan penyakit itu mungkin enggak tahu beribu macam atau beratus ribu macam yang kita enggak ngerti. Seperti COVID aja pertama tahu macam-macam ya variasinya. Demikian juga demam berdarah variasinya juga macam-macam, dan penyakit macam-macam. Karena itu saudara, kita kan rasanya waduh, aku hidup di dunia kok diserbu dengan sakit penyakit. Sekarang Kate ini aja sudah kena penyakit kanker. Dan biasanya bayangan kita kalau orang kena kanker itu kan ya sudah tidak lama ya saudara, walaupun dia mungkin banyak obat-obatnya akan diberikan, tapi hidupnya tentu tidak bahagia saudara. Kan kalau ingat, aduh dia anak-anaknya juga masih kecil, ya pasti tidak enak. Lah saudara sekarang ini saya tidak tahu, mungkin di antara saudara ada yang sakit, menderita, tidak tahu sakitnya itu apa. Tidak tahu pendeknya sakit kan macam-macam. Apakah saudara masih merindukan dia? Apa saudara sudah gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejonan? Karena buktinya aku kena sakit, kan enggak sembuh-sembuh. Saudara, kita punya Tuhan yang penuh kasih. Kalau kita, saudara-saudara, selalu merindukan dia, dan karena pasti dia merindukan kita, maka saudara, pasti saudara akan dijagai. Walaupun sakit tapi saudara tidak sampai tergeletak. Karena memang di dunia ini banyak sakit penyakit, tetapi pasti Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjagai kita. Sehingga kita tetap merindukan dia. Jangan sampai sakit penyakit membuat kerinduan kita kepada Tuhan akan surut atau bahkan hilang. Saudara-saudara, juga saya membaca ya, namanya Angela Chow atau bisa dibaca Angela Chow. Itu saudara-saudara, orang yang tinggal di Amerika, seorang yang kaya raya, yang cantik, yang mempunyai prestasi tinggi, semuanya ada, semua kemewahan-kemewahan dunia dia miliki. Bahkan dia mengundang teman-temannya ke rumahnya, salah satu di vilanya. Suatu malam, karena teman-temannya ini sudah selesai, saudara, acara itu, yaitu acaranya ini mau pulang. Nah, ketika mau pulang, karena dekat dengan danau itu, rumahnya itu, saudara-saudara, ya ini tadi Angela Chow ini menaiki mobilnya. Dia naik dalam mobil, dia itu loh saudara, rasanya itu sepele, tapi bisa terjadi dalam kehidupan kita pun. Dia itu mencet tombol. Tombolnya ini benernya kan dia sudah pakai mobil listrik ya. Mobilnya ini benernya ini maju tapi mundur. Akhirnya dia itu nyemplung saudara masuk ke danau itu mobilnya. Nah, karena waktu mobilnya masuk dia masih bisa telepon. Dia telepon sama teman-temannya yang masih ada di sekitar rumahnya itu tadi. Tolong aku, wah temannya luari akan menolong semua luari terus mengadakan pertolongan. Tapi bagaimana di danau kan bisa dia sendiri, orang-orang yang menolong juga bisa ketakutan pasti mati. Akhirnya pertolongan itu datang, tapi waktu itu kira-kira 1 jam dan Angela Chow sudah tidak bernyawa. Saudara-saudara, apa dipikir ketika dia mengadakan pesta, mengundang teman-temannya, saudara-saudaranya, begitu meriah, begitu indah suasananya. Suasana di tepi danau, tapi justru danau itu yang membuat Angela Chow meninggal. Dan tragis sekali saudara, dia tidak mikir pasti juga teman-temannya bisa mendadak seperti itu. Dia meninggalkan semua kemewahan dunia, ketenarannya semuanya ditinggalkan secara tiba-tiba. Demikian juga kita saudara-saudara tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok.
tidak ada seorang pun tahu. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang karena itu saudara harus kita merindukan, berarti ada hubungan terus sama Tuhan. Pasti Tuhan menyertai kok saudara. Ya kita enggak menghakimi kalau saya enggak ngerti juga Angelico ini sudah anak Tuhan atau enggak. Tapi juga saudara seandainya ada sesuatu yang terjadi, saudara enggak perlu takut, saudara enggak perlu khawatir. Kalau memang waktunya kita dipanggil Tuhan pulang, kita pasti di dunia ini memang kita harus meninggalkan, tapi saatnya enggak tahu. Tapi nanti di surga yang mulia, Tuhan sediakan tempat bagi kita. Itulah saudara keadaan dunia seperti itu. Sakit penyakit bisa sewaktu-waktu datang. Juga kematian bisa sewaktu-waktu datang. Juga saudara salah satu lagi ada yaitu suatu ketenaran. Yaitu ada cerita lagi. Bukan cerita, ini kenyataan saudara. Wakil Menteri Pertahanan. Tidak tahu, tidak disebutkan Wakil Menteri Pertahanan ini di mana, negara mana. Tapi dia ini seorang laki-laki menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Berarti kan jabatan yang luar biasa. Dia saudara mengatakan ya, ketika dia menjadi Wakil Menteri Pertahanan, waktu dia datang memberi seminar di suatu kota, langsung disambut ketika turun dari pesawat. Dia juga naik bisnis kelas. Nah, sesudah itu ke hotel juga diantarkan, langsung semuanya sudah tersedia dengan baik. Semuanya menghormati. Pagi harinya dia turun ke bawah untuk ngopi ya saudara ya, breakfast itu mungkin juga. Wah, ada yang menyambut, menyediakan kopinya dengan cangkirnya yang bagus. Wah, dia senang. Terus dia waktu ini datang, dia menceritakan. Tapi ketika sekarang saya datang, saya hanya sebagai pelatih. Saya bukan lagi Wakil Menteri Pertahanan. Saya hanya pelatih. Nah, disebutkan pelatih ini apa? Mungkin melatih ya, mungkin tentara ya kalau ini pertahanan tentang hubungannya. Tapi dia hanya sebagai pelatih. Saudara-saudara, sambutannya sangat berbeda. Ketika dia naik pesawat, pesawatnya juga bukan bisnis kelas lagi. Kedatangannya juga tidak disambut orang-orang tertentu. Hanya biasa dia masuk hotel, masuk sendiri. Waktu pagi dia minum kopi. Cangkirnya ini saudara bukan cangkir yang indah, tetapi pakai styrofoam. Pakai cangkir ya, mungkin cangkir kertas itu ya, yang untuk kopi atau plastik sebaiknya sebangsa. Jadi dia mengatakan, hidup di dunia ini bukan saudara yang dihormati, bukan saya yang dihormati, tetapi kedudukan saya, posisi saya yang dihormati. Karena tetap saya yang berdiri saat ini di sini. Itu orang ini berkata, tapi beberapa tahun yang lalu luar biasa penyambutan. Sekarang saya sama, tapi saya sudah tidak dihormati seperti dulu. Demikian juga saudara-saudara di sini. Mungkin saudara-saudara itu dulu pangkat, punya jabatan, kedudukan, baik di dalam kedudukan pekerjaan dunia, meskipun mungkin di gereja. Aku dulu loh majelis, sekarang aku sudah tua, aku enggak dianggap. Saudara-saudara jangan mikir itu. Saudara mungkin yang sudah pensiun di dalam pekerjaan. Saudara jangan menjadi sedih. Karena memang sudah dikatakan. Yang dihormati itu posisi saudara, kedudukan saudara. Kalau sekarang jadi orang biasa, ya biasa. Sudah enggak digobres saudara jangan memperhatikan itu. Kalau saudara memperhatikan itu, pasti saudara akan stres. Seperti kalau dikatakan orang-orang pejabat yang tinggi-tinggi ya kedudukannya, walaupun manajer perusahaan yang besar, kalau sudah tidak kerja itu dinamakan power syndrome. Jadi dia itu merasakan dulu semua orang menghormati, tas saja dibawakan ya, dia pak. Sekarang dia datang tolak-tolak gini ya tidak ada orang yang merhatikan. Nah, saudara punya Tuhan, saudara tidak perlu dihormati manusia-manusia. Yang penting Tuhan tahu hati saudara. Saudara melayani sampai akhir kehidupan saudara. Semua itu dicatat kerajaan sorga.
Kalau di sini di dunia mungkin catatannya bisa meleset ya saudara. Tapi kerajaan surga enggak pernah meleset. Bahkan ya saya sering mengatakan itu ada CCTV-nya. Jadi segala perbuatan saudara baik dan buruk tercantum. Nanti saatnya pengadilan maka semuanya itu akan dibukakan. Karena itu saudara, selama kita masih hidup di dalam dunia, saudara jangan merasa aduh aku wis gak rindu ambek Tuhan. Percuma aku selama ini hidup dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan kita. Saudara, sakit aku tidak disembuhkan. Aku mengalami kecelakaan, mengalami musibah. Aku pun tidak dianggap orang karena aku sekarang sudah tua. Aku sudah mungkin pensiun. Dan mungkin saudara dalam keadaan seperti ini saudara pekerjaan saudara merosot. Karena ekonomi, karena keadaan ekonomi yang seperti ini ya saudara. Sehingga menurun. Dulu saudara omsetnya misalnya apa pekerjaannya buka toko atau dia di pasar atau pekerjaan yang lain-lain. Sampai mungkin 10 juta, sekarang ini loh 1 juta aja enggak bisa, mungkin gitu. Pendeknya sesuatu yang drastis. Saudara jangan mengingat-ingat keadaan di dunia ini. Tetap bersyukur, tetap merindukan Tuhan. Karena di dunia ini hanya sementara, hanya mampir ngombe. Tapi kalau di kekekalan, baik surga maupun neraka, kekal selama-lamanya saudara. Karena itu saudara, yang penting itu bukan di dunia, yang penting di kekekalan. Kalau kita di neraka saudara, bagaimana saudara? Tidak ada ya satupun yang di sini yang ingin, tidak ada. Tentunya ingin kekal di surga yang mulia. Nah itu yang harus kita fokuskan hidup kita selama kita di dunia. Jangan kita sia-siakan, kita tidak perlu saudara dihormati manusia, yang penting kita dihormati Tuhan. Manusia sering mengecewakan kita, tidak menganggap. Mungkin saudara kalau datang, orang itu langsung didudukkan muka, tapi saya loh enggak dianggap, saya duduk di belakang enggak ada. Jangan khawatir, mata manusia bisa salah melihat, juga perbuatannya mungkin salah. Bisa pilih kasih mungkin bisa. Siapa? Karena manusia, kita pun juga sering seperti itu terhadap sesama. Tetapi sekali lagi sepasang mata di surga itu tahu semuanya. Walaupun saudara tidak duduk di muka, di belakang, asal saudara merindukan dia, maka saudara upahnya itu besar di surga saudara. Saudara-saudara, kasih Tuhan itu kan kita tahu ya tidak berkesudahan. Kalau manusia itu bisa berkesudahan, siapapun suami istri, bahkan sudah suami istri ya, kalau mungkin misi pacaran bisa putus ya, suami istri juga bisa bercerai. Itu kasih manusia, apalagi kalau ada orang ngomong, kalau abang sayang, tapi kalau sudah tidak punya uang abang tendang, apa itu ada istilah-istilah seperti itu. Jadi itu dunia, jahat rasanya, tapi itu terjadi. Tetapi kalau Tuhan tidak saudara, kasihnya meskipun saudara ini jahatnya, salahnya seperti apa, kasih Tuhan itu tidak pernah pudar. Tidak terus ini sekarang jahat, aku tidak ngasih dia, tetap mengasihi selama saudara masih di dunia. Kasihnya itu tidak pernah putus, tidak pernah berkesudahan. Tetapi kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah dipanggil saudara, memang sudah itu penghakiman untuk saudara sendiri-sendiri. Sudah, jadi selama kita di dunia ini, biarlah kasih Tuhan itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Kita itu diselamatkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita menghindar dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Karena Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, saudara semua hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah tujuan Tuhan datang ke dunia, supaya itu semua diselamatkan. Bertobat, kita harus bertobat. Kalau memang manusia siapapun anak Tuhan pun sering saudara berbuat kesalahan, tidak dalam jalur Tuhan.
Kadang-kadang masih miring-miring ke kanan ke kiri. Tetapi biarlah saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tujuan kita fokus kepada Tuhan. Supaya saudara, kerinduan kita ini sebagaimana rusa itu merindukan air sungai. Walaupun banyak rintangan dan badai yang harus ditempuh di dalam mencari sumber air itu. Demikian juga kita di dalam dunia ini, berbagai masalah persoalan, bahkan cacian, hujatan, fitnah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan menghiraukan itu. Kita fokus hanya kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah langkahku. Aku rindu kepada Engkau. Dunia tidak akan membuat aku undur dari Engkau. Aku tetap merindukan Engkau. Maka saudara-saudara, kerinduan saudara itu pasti disambut oleh Tuhan, dan kita akan merasakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Saudara, saya juga ingin bersaksi. Kalau tadi dikatakan ya saudara, saya katakan tadi itu putri daripada kerajaan Inggris, Kate Middleton itu sakit. Padahal kan vitaminnya segalanya cukup ya, makanannya apa semua ahli gizi. Kita ini kan enggak seperti itu. Ya, saya pun ya enggak saudara. Waktu ada COVID saya memang minum vitamin. Sekarang sudah enggak minum vitamin. Karena kan ada juga yang mengatakan dokter yang di WA itu, Hans Tandra itu katanya kita enggak perlu minum vitamin itu. Kita makan yang sehat-sehat saja. Saudara, tapi ternyata banyak toh, yaitu tadi bahkan princess ini tadi sakit. Dan banyak orang kaya-kaya itu sakit macam-macam sehingga tidak bisa menikmati. Tapi saya bersyukur di hari tua saya yang nanti menginjak 73 ini. Saya tidak jemu-jemu menyaksikan. Tidak jemu-jemu karena memang ya dan amin. Supaya saudara tidak loyo saya aku tua ya pasti aku. Enggak saudara, saya ini merasakan lebih kuat, lebih segar di usia saya yang jalan 73. Ini bukan karena tuh saya wah hebat, enggak sama sekali. Meskipun saya hebat bisa beli apa tadi princess tadi itu enggak lebih hebat segala sesuatunya yang tersedia, tapi bisa kena penyakit. Dan saudara sekali lagi saya ingatkan kalau ada misalnya saudara pun terserang penyakit, jangan salahkan Tuhan. Kita tetap merindukan Tuhan. Karena ini memang dunia. Nanti kalau saudara waktunya dipanggil ya juga pasti dipanggil pulang ya, enggak tahu kapan. Tapi kita tetap teguh saudara. Saudara jadi jangan merasa aku ya percuma ya kalau gitu aku menjaga kesehatan. Tidak, kita tetap menjaga kesehatan. Kita makan makanan yang misalnya harus dikurangi, harus dijaga. Supaya di usia tua ini kita enggak, misalnya kita usianya sampai 100, tapi buat apa kalau saudara enggak bisa jalan, saudara enggak bisa makan, saudara pikun, kan percuma saudara. Tapi kalau saudara tetap kuat sehat untuk memuliakan Tuhan, otomatis saudara, yaitu lagi tidak jemu-jemu saya terus mengingatkan, yaitu di dalam Mazmur 92 ayat 15-16, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dia gunung batu dan di dalam dia tidak ada kecurangan. Dan itu saya alami. Dia itu sungguh sebagai gunung batu. Ketika di dalam setiap orang ada kesulitan, Tuhan membentengi saya, memberi kekuatan. Sehingga saudara di usia tua ini pun saya bisa masih pergi-pergi. Saya tidak jemu-jemu terus menyaksikan. Karena ini memang saya alami. Kalau kata orang saya mungkin ya enggak saya bisa menceritakan terus-menerus. Tapi kalau diri saya sampai saat ini pun masih sehat, masih kuat. Kaki saya Tuhan pulihkan sehingga rasanya saya sendiri ya juga heran. Mengapa saya kok lebih rasanya lebih lincah kalau saya pikir-pikir dari dulu. Dulu kalau naik-naik tinggi kan enggak percuma apa tinggi. Sekarang saudara saya ingin melihat ada apa yang di ketinggian. Jadi luar biasa saudara, Tuhan tuh memberikan kepada kekuatan kepada saya, luar biasa. Ini saya sadari, saya kalau ingat-ingat itu saya mesti terharu. Tuhan, dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu? Tidak bisa, saya tidak mungkin bisa balas. Apa yang saya balaskan? Uang saya
seberapa. Dan semua ingat, meskipun uang saya mungkin banyak, saya punya apa-apa. Itu semua dari siapa saudara? Dari Dia loh saudara. Punyanya Tuhan, dari Dia. Dan oleh Dia, Dia yang membuat semuanya. Dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Ya, jadi enggak ada yang kita sombongkan. Aku iso ini, aku pinter gini. Semua itu juga dari Dia. Dan kalau kita sombong, Tuhan juga enggak senang ya saudara. Saya peringatkan, jangan sombong. Jangan sombong. Kita kuat, kita mampu hanya karena anugerahnya saja. Jadi kita nikmati selagi kita masih hidup di dalam dunia apa-apa yang sudah ada. Karena saudara juga dikatakan makan, minum dan bersukacita itu adalah memang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita rasakan. Lah kalau kita di dunia ini enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini, tentunya ada batasnya saudara. Nanti makan duren berapa biji sampai berapa buah gitulah, enggak boleh makan. Misalnya kalau yang sudah tua ya 2-3 pongge aja sudah cukup. Nah, kita bisa ngelek sembarang, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Apa artinya? Di firman Tuhan mengatakan itu disuruh menikmati. Demikian juga kita pergi. Nah, kalau ke klub malam apa ya enggak boleh memang. Tapi keindahan-keindahan Tuhan memberikan kesempatan untuk kita apa? Menikmati semua. Tuhan menciptakan alam dunia ini untuk siapa? Untuk kita, untuk manusia, untuk anak-anaknya yang menjadi biji matanya. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Marilah saudara, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian seperti rusa, rindu sungaimu. Saya minta kita jangan mau kalah dengan rusa. Kalau dia berjuang untuk mendapatkan air di dalam sungai itu, kita juga berjuang untuk mendapatkan air hidup, yaitu dengan Yesus Kristus. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa saya haus, rindu aliran rindu sungaimu, jiwaku rindu hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku Isa
Saudara dikasih Tuhan, apakah engkau rindu dengan Yesus dalam hidupmu? Seperti firman Tuhan pada pagi hari, kita tahu tanda-tanda akhir zaman ini. Makin hari makin jelas, makin hari makin nampak. Ini tidak bisa diungkir lagi. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita betul-betul seperti rusa yang menundukkan air dalam hidupmu? Apakah kau benar-benar menundukkan Yesus dalam hidupmu? Itu yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini. Kalau kau benar-benar rindu dengan Yesus dalam hidupmu, nyanyi, lakukan pujian ini, nyanyikan berkali-kali. Mari kita mengambil waktu sekedar kita menyembah Yesus Allah kita. Firman Tuhan katakan, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu salah satu di dalam kehidupan saya, saudara, untuk menyenangkan hati Allah dalam hidup ini. Seperti Rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Perisaiku kepadamu, aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. tidak ada pribadi lain yang beri jaminan dalam kehidupan saya dan saudara. Satu jaminan, Yesus itulah juru selamat kita. Banyak sekali di dalam dunia ini orang yang bisa bahasa namanya juru bahasa, yang bisa masak namanya juru masak. Juru selamat hanya satu, Yesus itu namanya. Saudara yang bisa berbahasa roh, ayo kita bahasa roh, kita sembah. Kita sembah Dia, kita kapapa penuh, sembah Dia. Senangkan hati Tuhan dalam hidupku, kita penuhi kami Tuhan, penuhi rohmu Bapa, sanjung Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia, agungkan Dia, lanjut terus, doa terus, sembah Dia, sembah. Terima kasih Roh Kudus. Oh sembah, senangkan hati
Nyatakan dan dia sembah dia dalam roh dan sembah dia dalam roh dan kebenaran Tuhan. Penuhi kami Bapa. Penuhi kami Bapa. Sebab kami tahu Kau Allah yang ajaib dan luar biasa. Untuk kurupus syarikat tidak ada tandingannya. Kurupus syikat takkan apa-apa. Terima kasih Roh Kudus. Lawan kami semua. Untuk menyembah sembah dia. Terus sembah dia. Sembah dia. Orang mengatakan Yesus, 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 Kau berarti. Allah itu sangat berarti bagi kita. Aset yang paling dahsyat, aset yang paling besar dalam hidupmu. Hanya Dia yang menjamin keselamatan kita. Tidak ada pribadi lain yang menjamin keselamatan saudara dan saya. Hanya satu pribadi yang namanya Yesus. Itu yang sangat berarti bagi kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus sangat berarti. Yesus sangat berarti bagi saudara dan saya. Karena itu, untuk tahun-tahun yang akan datang, lebih hari, lebih melekat dengan kekasih kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain yang menjadi juru selamat saudara dan saya. Yang menjadi juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatanmu pada pagi hari ini. Kami tahu Kau Allah yang luar biasa. Kami sadar tidak ada Allah seperti Engkau Roh Kudus. Engkau Allah yang ajaib, yang bertakhta jadi raja dalam hidup kami, yang mengatur seluruh kehidupan kami. Karena itu Engkau sangat-sangat sungguh berarti buat hidup kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan ke dalam hidup kami untuk kami lebih hari, lebih mencintai Engkau, lebih hari, lebih melekat dengan kekasih kami Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang tidak diberkati. Semua jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Yosi kita karapaku. Yotamira papa turapa siketa kara. Sebab Allah kita itu Allah yang ajaib, yang sangat berarti dalam kehidupan saya dan saudaraku. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.